Shalom, Tuhan Yesus sudah menyatu. Firman Tuhan pada hari ini Jumat, tanggal 20 Februari 2026. Yang saya ambil firman Tuhan Hosea 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Ayat yang 19, angin melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya, dan mereka akan mendapat malu karena korban-korban mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya cinta dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini, Jumat tanggal 20, khususnya pada hari ini, Jumat tanggal 20 Februari 2006, di Hosea 4 ayat yang pertama. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel. Jadi orang Israel harus mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga kita harus mendengarkan firman Tuhan. Karena perkataan firman Tuhan itu Tuhan Yesus sendiri menjumpai kita semua. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Jadi kita harus mengenal Tuhan dimanapun kita berada. Pengenalan akan Allah. Kadang orang mengenal manusia, akrab sama manusia, tapi kenal Tuhan tidak. Apalagi berjauh. Makanya dia hidupnya walaupun banyak kerja, tapi hasilnya sedikit. Karena kurang mengenal Allah. Kemudian ayat yang ketiga, sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Ya. Jadi kalau kita menjauh daripada Tuhan, kita akan mati sia-sia dimanapun kita berada. Maka itu kita harus takut akan Tuhan dimanapun kita berada. Ayat ke-8, mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Ya, jadi mendapat rezeki dari hal-hal yang tidak baik. Ya, hasil haram, uang haram, korupsi. Ya. Umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Ya, jadi kita jangan berbuat salah. Ya, cari rezeki yang benar. Ya. Kalau mau diberkati, kalau mau sehat, Tuhan membuat orang miskin jadi kaya, bahkan kaya kembali miskin karena ulangnya dia sendiri. Ya, kerja tidak benar, tipu sana tipu sini. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita semua. Ayat ke-16, sebab Israel digil seperti lembu yang digil, masakah sekarang Tuhan menggembalakan mereka seperti domba di tanah lapang. Jadi Israel itu digil, merontak. Ya, Tuhan bicara lain, mereka taruh lain. Tuhan suruh ke kanan, mereka ke kiri. Jadi menyimpang, jadi artinya digilit. Kita yang sekarang juga begitu. Kadang Tuhan bicara di 1 Korintus 13 ayat 17, iman, pengharapan dan kasih yang paling besar ialah kasih. Kita tidak mau lakukan, malah kita kikir pelit terhadap sesama. Padahal kaya kita. Bagaimana kalau kita sakit? Harta tidak bisa menyelamatkan kita, kecuali kasih Tuhan, kasih Yesus. Dialah satu-satunya yang menopang dunia, setiap manusia. Burung-burung aja Tuhan pelihara, apalagi manusia. Ya, manusia lebih jauh daripada burung. Kita lebih berharga karena roh kita Tuhan yang kasih. Nafas, pelihara baik-baik, pelihara baik-baik Roh Kudus dalam hati kita. Jangan disia-siakan. Kesempatan hanya datang sekali, bukan 2 kali.
Jadi Tuhan cabut berkat, dia kasih ke orang lain. Hanya penyesalan tidak rugi, ya, karena tidak konsentrasi kepada perkataan firman Tuhan atau sholat. Hosea 4 ayat 19, angin melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya, dan mereka akan mendapat malu karena korban-korban mereka. Jadi mereka akan malu sendiri, karena korban-korban mereka nggak jelas. Sembah ilah lain, Allah lain, jin-jin, setan-setan. Jadi mereka malu sendiri. Coba kalau persembahannya diberikan kepada Tuhan, ya, kita diberkati 100 kali lipat. Beri dengan hati yang tulus dan taat pada firman. Hanya Yakobus 1 ayat yang kedua, jikalau engkau tidak menjadi pelaku firman, engkau menipu dirimu sendiri di dalam segala hal. Jadi bukan kita hanya dengar firman aja di gereja, ya, atau baca Alkitab juga. Lakukan itu. Praktik firman itu pasti ada kuasa, ada mujizat, ada keajaiban di sana. Ya. Ayat Keluaran 14 ayat 14, engkau akan diam dan aku berperang untuk kamu. Jadi bangsa Israel itu diam. Tuhan berperang kepada bangsa Israel, makanya mereka menang terus kalau perang-perang sampai hari ini. Ya. Ini luar biasa. Kita juga begitu. Kita harus berdoa, ucap syukur kepada Bapa kita di surga, Tuhan Yesus Kristus. Efesus 5 ayat 20. Saya ingin berangkat lagi baca firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 20 Februari 2026, di Hosea 4 ayat yang pertama hingga ayat yang 19. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Ayat yang ke-19, angin melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya, dan mereka akan mendapat malu karena korban-korban mereka. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.